Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film berjudul Yes or No. Film drama komedi romantis ini merupakan film buatan Thailand yang dirilis pada tahun 2010. Film ini diangkat langsung dari fenomena sosial masyarakat, di mana di Thailand sekalipun pasangan lesbian masih menjadi masalah pro dan kontra. Film ini menceritakan bagaimana proses terjadinya hubungan suka sama suka antara pasangan sejenis. Jika kalian tertarik dengan cerita ini, simak videonya sampai habis ya. Kita udah sama-sama tahu ya kalau lesbian itu istilah untuk penyuka sesama jenis, yaitu perempuan dan perempuan. Nah, di sini ternyata lesbian itu juga ada terbagi dua. Ada lesbian yang menjadi ceweknya dan ada juga lesbian yang menjadi cowoknya. Nah, lesbian yang menjadi ceweknya yang bersikap feminin itu disebut dengan femme, dan lesbian yang menjadi cowoknya atau yang bersifat maskulin itu disebut dengan butch, atau kita juga bisa menamainya buci. Cerita berawal ketika seorang wanita yang bernama Pai, yang mana dia adalah tokoh utama kita. Di universitas ini mereka tinggal di asrama. Pai memilih pindah asrama karena ia merasa terganggu dengan teman satu kamarnya yang bernama Jane yang terlihat seperti femme atau lesbian yang menjadi cewek. Pai memberitahu ibunya bahwa ia sudah pindah kamar dan hatinya sangat senang. Lalu dia unpack semua barang-barang bawaannya dan memberikan ucapan selamat datang pada teman kamar barunya di kaca kamar mandi. Ternyata di sini Pai memiliki teman satu kamar yang membuat dia kecewa. Teman satu kamarnya yang bernama Kim dengan potongan rambut poni ala boyband, kulit putih, tinggi, dan senyum yang menawan. Tak disangka lagi bahwa penampilan Kim yang mirip seperti seorang lesbian yang menjadi cowok, ini membuat Pai jadinya kalang kabut dan ingin pindah asrama lagi. Di sini terjadi adegan teriak-teriak antara mereka karena di sini ternyata Kim takut dengan kecoa. Dalam dunia perlesbian, sebutan untuk wanita lesbi yang berperan sebagai laki-laki juga bisa disebut dengan Tom. Nah, di sini penampilannya Kim benar-benar mirip seperti Tom. Dari penampilannya atas sampai bawah benar-benar menunjukkan kalau dia bukan terlihat seperti perempuan. Lalu tiba-tiba Kim pun memperlihatkan asetnya. Pai ingin ganti kamar lagi, namun itu dilarang karena ia sudah pindah kamar satu kali. Karena dari itu, akhirnya Pai memutuskan untuk membatasi daerah kamar dengan syarat Kim dan Pai tidak boleh melewati batas daerah masing-masing. Sebenarnya di sini Pai hanya tidak menyukai penampilannya Kim yang seperti lesbian, ya walaupun sebenarnya Kim ini adalah normal. Kim juga adalah orang yang rajin, suka memasak, main game, dan bernyanyi. Namun kelemahan Kim di sini, ia takut gelap. Suatu pagi ketika Kim terbangun, ternyata Pai sudah tidak ada. Ia pun membantu membereskan kamar. Di perjalanan menuju ke kelasnya di kampus, ia malah diketawakan oleh lelaki-lelaki tulen yang ada di sana dan mengatakan bahwa penampilan Kim terlihat seperti laki-laki. Ternyata di kelas Kim melihat Jen yang sedang menangis, sepertinya Jen di sini susah move on. Lalu Kim pun memberikan sapu tangannya. Di sini Jen malah tersipu atas pertolongan Kim dan ia mulai merasakan mungkin ia suka dengan Kim walaupun ia belum kenal siapa Kim. Di kamarnya, Kim yang sedang bermain game itu membuat kesal Pai yang sedang belajar. Pai memang sempat marah, lalu tiba-tiba ada seorang yang datang, yaitu Jen yang ingin menemui Pai, namun ia terkejut ternyata Kim juga ada di sana. Ia tidak menyangka bahwa Kim adalah teman satu kamarnya Pai. Pai lalu menebak jangan-jangan dia adalah orang yang kamu bicarakan tadi. Jen pun mengakuinya dan ia minta untuk dikenalkan. Lalu Pai pun membawa Jen ke dalam untuk diperkenalkan kepada Kim. Disinilah terjadi perkenalan antara mereka, Jen, Kim, dan Pai pun memperkenalkan dirinya. Pai sebenarnya tidak menyukai hubungan yang tidak sehat ini. Ia pun membiarkan mereka bercakap-cakap. Lalu di sini Kim memberikan bunga yang ia rawat kepada Jen. Dan itu tentunya membuat Jen tersipu. Keesokan harinya di pagi hari ketika Pai masih tertidur, ternyata Kim sudah bangun dan memasak. Kim yang anak jurusan pertanian, ia memiliki tanaman sendiri untuk bahan-bahan memasak. Kim juga tidak lupa memberikan sebagian sarapannya untuk Pai. Mereka pun menjalani aktivitas mereka sehari-hari seperti Pai yang merupakan anak jurusan peternakan dan Kim pertanian. Bincang-bincang di kamar pun memberikan kedekatan antara mereka. Kim juga menyuguhi Pai masakan buatannya. Namun, Pai yang sempat berteleponan dengan temannya di kamar mandi sempat mengatakan bahwa ia sekamar dengan seseorang yang mirip dengan Tom, yaitu wanita yang berpenampilan seperti laki-laki. Dan Pai merasa geli terhadapnya. Dan tentunya perkataan Pai itu sempat didengar oleh Kim dan membuatnya sedikit bersedih. Jen yang datang mengembalikan sapu tangan milik Kim, ia melihat Kim sedang bermain video game dan Kim pun mendengarkan video game miliknya kepada Jen dan itu dilihat oleh Pai. Ayah Kim adalah seorang yang memiliki pertanian yang sangat luas dan ia juga memiliki pabrik anggur. Di sini karyawan ayahnya datang untuk memberikan paket minuman anggur.
Namun mereka tidak menemukan di mana alamat tepatnya. Mereka pun meminta bantuan kepada Kim. Mereka menitipkan minuman itu kepada Kim untuk diserahkan kepada bibinya Kim yang memiliki sebuah kafe. Kim juga sebenarnya tidak mengetahui alamat ini, lalu ia meminta bantuan Pai, namun Pai menolaknya. Akhirnya Kim pun mencari alamat itu dengan kebingungan, lalu hari pun berlalu hingga akhirnya sudah malam. Pai yang mungkin mendapati Kim tidak ada di kamarnya, ia pun mencari Kim dan mencoba untuk membantunya mencari alamat tersebut. Akhirnya mereka sampai pada sebuah kafe di mana di sana Kim akhirnya bertemu dengan bibinya. Lalu bibinya ini malah mengira bahwa Kim dan Pai adalah pasangan kekasih. Kim menyangkalnya dan mengatakan bahwa mereka hanyalah berteman. Di sana mereka sempat makan-makan dan Pai juga sempat melihat Kim yang sedang bermain gitar memberikan hiburan kepada para pengunjung. Sepertinya ada sedikit chemistry yang tampak di antara mereka berdua. Di perjalanan pulang sempat terjadi percakapan antara mereka yang membicarakan tentang hubungan sesama jenis, tentang fame, tentang Tom, Buci, dan segala macamnya. Memang di sini Pai mengatakan bahwa penampilan Kim benar-benar memperlihatkan kalau ia terlihat seperti Tom. Di sini Kim menjelaskan bahwa ia adalah seorang yang normal, mengapa orang hanya melihat penampilannya dan tidak melihat kelebihannya yang lain. Mungkin pembicaraan ini sedikit canggung, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Hari yang sempat hujan dan atap yang bocor ternyata membuat kamar mereka basah. Kim pun membantu membereskan, mengepel lantai yang basah, dan untuk pertama kalinya ia melangkahi batas kamar mereka. Kim membantu Pai untuk mengangkat kasurnya yang basah dan di sini terlihat Pai sangat kesal. Kim pun menawarkan tempat tidurnya untuk Pai karena bagi Kim ia tidak masalah untuk tidur di lantai. Lalu tiba-tiba lampu pun mati. Di sini Kim sebenarnya takut dengan gelap dan itu membuat Pai tertawa karena ia merasa itu adalah hal yang lucu. Mereka pun menghidupkan lilin untuk penerangan dan di sini sempat terjadi kedekatan antara mereka ketika mereka bermain tangan, yaitu membuat bayangan burung dari tangan dengan cahaya lilin yang ada. Dan itu membuat mereka tiba-tiba semakin dekat dan terjadilah momen canggung. Di sini mereka mencairkan suasana dengan berbincang-bincang dan Pai menyuruh Kim untuk bermain gitar, tepatnya ukulele. Keesokan harinya mereka bangun dan merapikan kamar. Di sini mereka sudah menyatukan tempat tidurnya. Berarti mereka di sini sudah berdamai dan tidak lagi membatasi ruangan. Mereka sudah semakin akrab dan sering jalan berdua. Kim juga pernah menyuapi Pai namun Pai menolaknya, lalu ia malah memberikannya kepada Jen. Sehari-hari Kim sering memperhatikan Pai dan Jen juga suka merawat tanaman yang diberikan oleh Kim. Mereka sekarang lebih sering menghabiskan waktu dengan tertawa, menonton dan bercanda. Kim juga sempat memberikan bunga kepada Pai. Pai dan Jen juga melakukan pembelaan atas Kim yang sering dikerjai oleh anak laki-laki di kampus. Suatu hari ketika mereka ada di kafe, ternyata ada seorang gadis yang sepertinya menyukai Kim. Nah, untuk menyelamatkan Kim, di sini Pai berpura-pura menjadi pasangannya Kim. Mereka sekarang lebih banyak menghabiskan momen bersama dan pernah suatu ketika Pai mengatakan pada Kim bahwa ia menyukai air terlebih ubur-ubur. Suatu hari ketika Kim, Pai dan kawan-kawan ingin pergi ke kelas, mereka kembali diganggu oleh anak laki-laki yang ada di sana. Pai tentu membela Kim dan mereka malah dianggap pacaran. Pai malah ditantang dan ia tidak segan untuk mencium Kim dan kejadian itu dilihat oleh Jen yang sepertinya cemburu. Ketika mereka ingin pulang, ternyata di depan kampus ada seseorang yang sudah menunggu Pai. Dia bernama Wan. Nah, Babang Wan ini ternyata dia adalah seseorang yang dijodohkan oleh ibunya untuk Pai. Bang Wawan ini mengajak Pai untuk pergi, sepertinya terlihat kecemburuan dari wajahnya Kim. Ditambah lagi di sini teman-temannya. Ditambah lagi Kim mendengar pembicaraan teman-temannya Pai yang mengatakan bahwa Pai adalah wanita yang beruntung, ia adalah wanita yang normal dan dia bisa mencintai lelaki yang normal. Dan berkemungkinan percintaan mereka mulus-mulus saja, tidak seperti mereka berdua ini yang satu menyukai laki-laki dan satu juga adalah lesbian. Dan perkataan mereka berdua itu malah membuat Kim kepikiran tentang jati dirinya. Kim pun pergi dan memutuskan untuk menenangkan dirinya. Ia pergi ke kafe milik bibinya. Di sana bibinya memperhatikan Kim, sepertinya Kim memang dalam keadaan bad mood. Bibinya bisa menebak bahwa Kim memang berada dalam masalah pencarian jati diri. Intinya di sini bibinya menyemangatinya dan menyuruh Kim untuk mengikuti isi hatinya. Malam harinya ketika sedang menunggu di luar, ternyata Kim di sini memergoki kepulangan Pai bersama Babang Wan. Sebenarnya di sini Pai menegaskan kepada Wan bahwa ia tidak menganggap Babang Wan ini seperti kekasihnya. Ia hanya menganggapnya sebagai teman. Namun Wan yang sedikit kecewa dihibur oleh Pai. Dan kejadian di antara mereka ini malah disalahartikan oleh Kim, dikiranya mereka semakin dekat. Kim pun memutuskan untuk kembali ke kamar dan beristirahat. Pai yang sudah kembali ke kamar menghidupkan lampu dan menanyakan keadaan Kim. Kim mengatakan bahwa ia sedang sakit kepala sebelah alias migrain. Pai pun memberikan pijatan di kepalanya Kim untuk membuatnya merasa lebih baik. Dan di sini terjadilah adegan tatap-tatapan antara mereka dan malu-malu.
Lalu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar mereka, ternyata itu adalah Jen. Jen mengatakan bahwa AC di kamarnya sedang bermasalah dan ia ingin numpang tidur di sana bersama Kim dan Pai. Pai mengatakan bahwa Kim sedang tidak sehat, lalu Jen malah datang menghampiri Kim. Ia pun memberikan pijatan di kepalanya Kim dan sepertinya Kim tidak menyukai kejadian itu. Namun akhirnya memang malam itu Jen tidur bersama mereka. Keesokan harinya ketika Pai sedang berada di kelas, ternyata ia menemukan sebuah catatan di dalam bukunya yang mana catatan kecil itu adalah kiriman dari Kim. Kim mengajak Pai untuk pergi ke kafe untuk makan. Ia mengiyakan ajakannya Kim dan memberikan catatan itu kembali kepada Kim. Dan mereka pun setuju untuk pergi bersama nanti selepas pulang kuliah. Di saat pulang, mereka pun akhirnya bertemu, lalu tiba-tiba datang dua orang temannya Kim dan Pai ini, Jen dan Boy. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin pergi bersama dengan Kim dan Pai. Di sini Pai sepertinya tidak suka karena sepertinya Pai ingin pergi berdua dengan Kim. Akhirnya Pai memutuskan untuk pergi. Akhirnya yang pergi ke kafe cuma mereka bertiga. Terlihat sekali di sini usahanya Jen untuk menggait hatinya Kim dengan menyuapinya dan mengelap bibirnya. Sementara Pai pergi seorang diri, menenangkan diri dan menelpon Babang Wan. Lalu ada panggilan lain masuk, yaitu panggilan dari Kim. Ia mengangkat telepon Kim dan ternyata Kim sudah berada di dekatnya. Mereka telepon-teleponan padahal mereka saling berdekatan, sementara Babang Wan dan Jen sama-sama menunggu kedatangan mereka. Padahal Kim dan Pai sedang berduaan. Sesampainya di asrama, mereka sempat bercerita-cerita tentang bagaimana rasanya menyukai seseorang, seperti ada terasa kupu-kupu di dalam perutnya. Pai juga sempat bertanya kepada Kim apakah Kim pernah menyukai seseorang, dan Kim lalu balik bertanya, maksud kamu menyukai perempuan atau laki-laki? Dan Pai pun tertawa dibuatnya. Lalu Kim menanyakan, jika seandainya yang aku sukai adalah perempuan, apakah kamu akan membenciku? Dan pada pertanyaan itu, Pai malah terdiam. Dan tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu dan mereka merasa itu adalah Jen. Ternyata benar, Kim yang memang tidak menyukai Jen malah merasa kalau kedatangannya itu agak mengganggu. Mereka malah bercanda berdua tanpa menghiraukan kedatangan Jen, lalu Jen kembali ke kamarnya. Keesokan harinya ketika mereka sedang melakukan tugas kuliah, Pai mengajak Kim untuk beristirahat sebentar. Mereka pun beristirahat berdua. Di sini Kim terlihat banyak membawa bekal, ia memberikan minum, memberikan sandwich. Tetapi Pai lebih menyukai makanan manis, ternyata Kim malah memberinya lollipop. Pai sebenarnya tidak mau membagi lollipopnya, namun ketika Kim memintanya dan ia memberikannya, di sana Pai merasakan ada kupu-kupu yang muncul di sekitarnya. Ternyata itu hanyalah perasaannya saja, yaitu perasaannya terhadap Kim. Suatu hari ketika Kim dan Pai sedang berjalan, ternyata tiba-tiba ada seseorang yang memanggil di belakang. Ternyata itu adalah Bang Wawan. Ia datang memberikan surprise kepada Pai, memberikan bunga dan mengajak Pai untuk pergi jalan. Terlihat jelas di sini ketidaksukaan Kim terhadap Bang Wawan. Lalu tiba-tiba Jen datang menghampiri mereka dan mengusulkan untuk pergi bersama-sama. Jadi sepertinya mereka terlihat double date ya. Pai sepertinya tidak suka melihat Jen menaruh tangannya di bahunya Kim. Lalu ia menarik tangannya dan mengajaknya pergi berdua duluan. Di pasar terlihat jelas di sini Bang Wawan melakukan pendekatan terhadap Pai dan Kim sepertinya tidak menyukai itu. Kim juga terlihat meladeni Jen dengan ramah dan Pai juga tidak menyukai itu. Akhirnya ia pergi jalan berdua dengan Bang Wawan. Mereka saling manas-memanasi. Lalu ketika momen mereka sedang berada di kafe, Pai memberi kode kepada Kim untuk berbicara di luar. Pai mengatakan barangnya ada yang ketinggalan dan Kim langsung menawarkan diri untuk menolongnya. Lalu tiba-tiba Jen malah menyalanya, ia mengatakan ia yang akan menemani Pai. Pai tentunya tidak bisa menolak. Ketika Jen dan Pai pergi, disinilah terjadi percakapan antara Kim dan Babang Wan. Mereka melihat ada dua pasang anak-anak gadis lesbian dan sepertinya Bang Wawan prihatin melihat itu. Ia mengatakan jika Ibu Pai melihat mereka ini, Ibu Pai pasti akan pingsan. Ditambah lagi jika seandainya putrinya yang mengalami hal itu. Kim yang sempat mempertahankan egonya lalu terpancing, namun akhirnya ia berusaha untuk menahan diri dan memutuskan untuk pergi. Mengetahui Kim sudah tidak ada lagi dan sudah pulang duluan, Pai pun akhirnya pergi. Pai sudah menunggu Kim di asrama, namun Kim juga belum pulang. Ketika Kim sudah pulang, Pai pun lalu meluapkan amarahnya dan kekesalannya sehari tadi. Ia mengatakan apa yang kamu lakukan dengan Jen. Kim juga menyalahkan Pai karena Pai berdekatan dengan Babang Wawan sehari tadi. Beberapa perkataan Pai di sini sempat menyinggung perasaannya Kim, lalu Kim pun pergi. Ketika Kim pergi, Pai memeriksa apa yang dibeli Kim tadi, ternyata itu adalah seperti sebuah kotak yang berisi ubur-ubur. Sepertinya Pai menyesali apa yang telah diucapkannya kepada Kim. Ia berusaha untuk mencari Kim yang mana di luar sedang hujan lebat.
Ia melihat Kim sedang berteduh di tempat box telepon umum. Ternyata Kim di sini bukannya pergi karena ngambekan, tapi ia pergi mencari kue karena ia tahu ketika Pai sedang bad mood, ia akan kembali good mood lagi ketika sudah memakan makanan yang manis. Kim sama sekali tidak marah dengan sikap Pai sebelumnya, ia malah ingin berbaikan dengan Pai. Kim meminta maaf atas sikapnya dan karena itu juga Pai akhirnya merasa tersentuh dan ia pun memeluk Kim. Kalian ya kalau nonton film aslinya kalian bakal ngerasain seolah-olah Kim ini benar-benar seperti cowok sejati. Padahal sebenarnya dia itu perempuan. Mereka pun kembali ke asrama. Di kamarnya mereka merapikan dan mengeringkan badan. Inilah terjadi hubungan yang semakin dekat antara mereka berdua. Dan adegan demi adegan pun terjadi. Nah, mulai dari sini kalian bisa lihat sendiri bagaimana adegan mereka terbangun di pagi hari, mereka sudah sedekat ini. Mereka sempat bercanda gurau dan sarapan bersama. Mereka juga berfoto-foto selayaknya pasangan bahagia, lalu tiba-tiba handphone Pai berbunyi. Ternyata itu adalah telepon dari Babang Wan. Kim tentunya kesal, namun di sini Pai berusaha untuk menenangkan hatinya dengan menggenggam tangannya. Pai juga mengatakan bahwa yang dia cintai hanyalah Kim. Kim mengatakan bagaimana seandainya jika kita memperlihatkan hubungan kita secara terang-terangan pada orang lain. Tentu saja Pai menolaknya. Ia belum siap jika hubungan mereka ini diketahui oleh orang lain, terutama oleh ibunya. Kim berusaha menenangkan kegalauan hatinya dan ketika Jen menelponnya, Kim memutuskan untuk mematikan HP-nya. Di lain tempat, Pai yang sudah pulang berbelanja bersama ibunya, ternyata ibunya ingin singgah ke asramanya Pai. Pai tentu saja tidak bisa menolak ibunya. Ia pun berusaha untuk menelpon Kim untuk memperingatkan, namun ternyata telepon Kim tidak aktif. Pai dan ibunya akhirnya sampai di asramanya dan untungnya di sana tidak ada Kim. Namun Pai sempat melihat foto mereka yang tertempel di dinding. Dan ia mengalihkan perhatian ibunya agar ibunya pergi ke WC dahulu sebentar. Sementara itu, Pai pun menyembunyikannya. Ibunya kagum melihat kamar yang tertata rapi. Sementara itu, Kim dalam perjalanan menuju ke kamar. Ternyata benar ketika Kim masuk ke kamar, ibunya Pai sangat terkejut. Ibunya mengira kalau Kim itu adalah anak laki-laki sampai akhirnya Kim menyapanya dan terdengarlah bahwa dia memiliki suara perempuan karena dia memang seorang anak perempuan. Kim bertingkah seolah-olah dia hanya teman Pai dari kamar yang lain. Ia meminta bukunya dikembalikan. Setelah Kim pergi, ibunya pun mengatakan kepada Pai bahwa ia geli dengan tingkah anak-anak zaman sekarang yang seperti Kim. Ia takut jika Pai berteman dengan anak-anak seperti itu. Kim yang mendengar itu tentunya bersedih lalu ia memutuskan untuk pergi. Keesokan harinya, Kim yang semalaman sempat lama di luar mungkin kena masuk angin, akhirnya ia jatuh demam. Ia dibantu oleh Pai untuk minum obat, lalu Pai meminta izin karena ia harus pergi ujian. Ia pun menyelimuti Kim dan menyuruhnya untuk beristirahat. Pai mengatakan ia akan segera kembali. Di kampus, Jen sempat menanyakan kepada Pai di mana Kim. Pai mengatakan kalau Kim sedang sakit dan di waktu ujian, Jen memutuskan untuk meminta izin dan mengendap-endap pergi ke kamarnya Kim. Di sana, ia melihat Kim dari dekat memijit kepalanya dan mungkin di sini Kim mengira itu adalah Pai. Pai yang sudah kembali ke kamar pun terkejut melihat adegan yang ada di depan matanya. Kim sendiri tidak tahu itu adalah Jen, ia mengira itu adalah Pai. Jadi di sini semuanya total misunderstanding. Kim berusaha untuk menjelaskan kepada Pai, namun di sini Pai yang sudah terlanjur marah membanting benda yang pernah dibelikan oleh Kim. Lalu ia berlalu pergi dengan menangis. Jen melihat itu sangat heran dan Kim yang hendak pergi sempat ditahan oleh Jen. Lalu akhirnya Kim berhasil melepaskan genggaman Jen dan berlari mencari Pai. Pai sama sekali tidak bisa dihubungi dan Kim berusaha berlari mencari Pai di tempat-tempat yang ia rasa mungkin ada Pai di sana. Termasuk di kafe bibinya, ia tidak menemukan Pai. Jen malah menelponnya dan mengatakan bahwa ia akan bunuh diri. Lalu Kim pun kembali ke asrama dan mengatakan kepada Jen bahwa ia tidak bisa mencintai Jen. Ia menganggap Jen hanya sebatas temannya dan ia yakin Jen yang cantik bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik. Ternyata Pai sudah pulang ke rumah ibunya. Udah kayak laki bini aja ya pulang ke rumah ibu. Di sini ibunya Pai berusaha untuk menghibur putrinya. Pai hanya bisa menangis, namun setelahnya ia menanyakan kepada ibunya, jika seandainya yang ia sukai bukanlah seorang laki-laki, apakah ibu akan marah? Ibunya hanya bisa terdiam dan Pai sudah mengerti apa jawaban dari ibunya, lalu ia pun menangis. Keesokan harinya, Kim yang mencari Pai ke rumahnya sudah menunggu di depan rumah dan menemui ibunya untuk meminta persetujuan serta meminta izin agar ibunya merelakan hubungannya dengan Pai. Di sini ibunya Pai malah menceramahi Kim, ia mengatakan tidak mungkin ada terjadi hubungan antara sesama perempuan dan hubungan itu hanyalah gejolak remaja saja. Hubungan seperti itu adalah hubungan yang tidak sehat yang tidak bisa dibawa kemana-mana.
Dan pembicaraan itu pun sempat didengar oleh Pai juga Bang Wawan yang ada di lantai bawah. Kim sangat bersikeras dengan kemauan hatinya, lalu Ibu Pai pun memanggil Pai yang sedang menguping dan menanyakan apakah Pai benar-benar serius dengan Kim. Namun di sini karena Pai sudah merasa kecewa, entah kecewa atau karena takut sama ibunya, ia mengatakan bahwa ia ingin memutuskan hubungannya dengan Kim. Sangat terlihat di sini Kim bersedih dan Kim pun pergi. Namun setelahnya Pai juga terduduk karena ia sangat bersedih atas ucapan sebelumnya. Kim turun ke bawah dan bertemu dengan Bang Wawan. Ia mengatakan pada Bang Wawan untuk menjaga Pai baik-baik. Ibu Pai menenangkan putrinya sedangkan Kim menunggu jemputan. Ia berniat untuk pergi pulang kampung menemui ayahnya. Pai juga meminta maaf kepada Bang Wawan karena ia tidak bisa mencintainya. Ayah Kim yang mengerti bagaimana perasaannya Kim, ia sangat tahu bagaimana putrinya berusaha untuk menemukan jati dirinya. Kim di sini adalah seorang perempuan namun memiliki fisik dan penampilan seperti anak laki-laki, tapi walau bagaimanapun hatinya tetaplah lunak seperti hati anak perempuan, dan itulah yang dihadapi oleh ayahnya. Keesokan harinya, Pai berusaha untuk mencari Kim, namun ternyata Kim sudah tidak ada di asrama. Yang tertinggal hanya kenangan mereka. Dua-duanya sama-sama bersedih. Akhirnya Pai memutuskan untuk mencari Kim ke kampung halamannya. Di sana ia bertemu dengan ayahnya Kim, lalu ayahnya Kim menyadari bahwa ini adalah Pai yang sering diceritakan oleh putrinya. Akhirnya Pai bisa bertemu dengan Kim. Pai membawanya bercanda dengan mengatakan, "Mengapa kamu meninggalkan foto pacarmu?" Kim mengatakan bahwa hatinya terluka dan di sini Pai meminta maaf. Ia tidak tahu apakah semuanya sudah terlambat, lalu Pai memutuskan untuk pergi. Namun sebelum Pai pergi, ia dihentikan oleh Kim dan Kim pun memeluknya. Kim mengatakan bahwa ia menyayangi Pai dan di sini mereka pun akhirnya kembali berbaikan. Kim dan Pai sama-sama tahu mungkin yang mereka lakukan tidaklah benar. Namun mereka hanya ingin mengikuti isi hati mereka saja. Mereka mungkin tidak memastikan apakah hubungan ini akan berlanjut untuk selamanya. Namun bagi kalangan seperti mereka, cinta itu berhak dirasakan oleh siapa saja. Apakah cinta mereka hanya sebatas cinta pada sahabat atau lebih? Mereka lah yang memutuskan, dan film pun berakhir. Pada akhirnya, mari kita jadikan ini sebagai hiburan semata, dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye-bye!